Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Reisa Putri dari kelas reguler 2B, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi belajar dan pembelajaran. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Selanjutnya adalah ciri-ciri belajar. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan sebagai tolak ukur keberhasilan belajar. Yang kedua, belajar merupakan pengalaman sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Jadi, belajar bersifat individual. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Dan yang terakhir, belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari pembelajaran. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan sistematis. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. Selanjutnya, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran secara fisik atau psikologis. Pembelajaran juga menekankan keaktifan siswa, dan pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dari belajar. Tujuan belajar yang pertama yaitu adalah proses. Proses merupakan dasar untuk mempersepsi apa yang terjadi apabila siswa diasumsikan belajar. Yang kedua adalah transfer belajar. Transfer belajar adalah pemindahan atau pengalihan hasil belajar. Yang ketiga adalah bagaimana belajar. Memiliki nilai yang lebih penting dibandingkan dengan apa yang dipelajari. Hal ini diperlukan fasilitas dalam belajar. Untuk keterampilan berpikir, belajar berbasis berpikir tersebut merupakan dasar untuk memahami tujuan belajar. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Tetapi secara umum, tujuan pembelajaran adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan sikap seseorang dalam satu bidang atau topik tertentu. Ini bisa berarti mencapai kompetensi tertentu, mengembangkan keterampilan baru, memperluas pemahaman tentang dunia, atau bahkan meningkatkan kepuasan diri dan kebahagiaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah prinsip belajar. Prinsip belajar yang pertama adalah motivasi. Seseorang harus memiliki motivasi untuk belajar, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Yang kedua adalah perhatian. Fokus dan perhatian yang baik membantu proses belajar. Lingkungan yang tenang dan minim gangguan juga penting. Yang ketiga adalah pemrosesan informasi. Proses belajar melibatkan pemahaman, pengorganisasian, dan penyimpanan informasi baru dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Yang selanjutnya yang keempat, latihan dan pengulangan. Latihan dan pengulangan membantu konsolidasi informasi dalam memori jangka panjang dan meningkatkan retensi serta pemahaman. Yang kelima adalah konsistensi dalam belajar secara teratur dan merencanakan waktu untuk belajar, membantu menciptakan kebiasaan belajar yang efektif. Yang keenam adalah penerapan. Mengaplikasikan pengetahuan yang baru diperoleh dalam situasi nyata, membantu memperkuat pemahaman dan keterampilan. Yang ketujuh adalah umpan balik. Umpan balik yang baik membantu seseorang memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan arahan untuk perbaikan. Yang kedelapan, yang terakhir, keterlibatan aktif. Melibatkan diri secara aktif dalam proses belajar, seperti bertanya, berdiskusi, atau mengajarkan materi kepada orang lain dapat meningkatkan pemahaman dan retensi. Selanjutnya adalah prinsip dari pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku. Yang kedua, hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses. Yang keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan adanya satu tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Selanjutnya adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah aliran dalam psikologi yang fokus pada studi perilaku yang dapat diamati secara langsung. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipahami dengan menganalisis respon yang diberikan individu terhadap stimulus lingkungannya. Perbedaannya yaitu teori behavioristik satu menekankan perilaku manusia dipengaruhi oleh rangsangan eksternal. Yang kedua, mengabaikan proses mental internal seperti pemikiran dan perasaan. Teori konstruktivistik satu menekankan pembentukan perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan.
Yang kedua, mengakui peran penting pemikiran interpretasi dan konstruksi makna dalam bentuk pemahaman. Implementasi pembelajaran yaitu memberikan penguatan positif atau negatif pada perilaku siswa. Referensi Skinner BF 1957 Verbal Behavior. Selanjutnya, teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah pandangan dalam bidang pendidikan dan psikologi yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu secara aktif membangun pemahaman dan pengetahuan sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan. Implementasi belajar yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, pendorong eksplorasi. Referensi Vygotsky, LS 1978, Mind in Society.